Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 5? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi pokok yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang puisi. Adapun materi-materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, kita akan belajar memahami pengertian puisi. Lalu yang kedua, kita akan belajar untuk memahami unsur-unsur puisi. Jadi, dalam puisi itu ada unsur apa saja? Lalu yang ketiga, kita akan belajar untuk menceritakan isi puisi. Jadi, ketika kita sudah memahami puisi yang kita baca, kita ceritakan kembali dalam bentuk yang berbeda. Mungkin beberapa dari kalian sudah sering membaca puisi atau bahkan menulis puisi. Apakah ada yang masih ingat pengertian puisi itu apa? Sebelum Ibu melanjutkan pembahasannya, kalian buka dulu buku paket bahasa Indonesia halaman 101. Sekarang masuk ke pembahasan materinya ya. Yang pertama yaitu pengertian puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan perasaan dan pikiran penyair menggunakan bahasa yang singkat dan indah. Jadi, kata-kata atau bahasa yang ada dalam puisi itu lebih singkat dibanding karya sastra yang lainnya seperti cerpen ataupun novel. Jadi, bahasa yang ada dalam puisi itu lebih singkat dan juga indah. Selain itu, kalian harus tahu juga orang yang menulis puisi disebut penyair. Masuk ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai unsur-unsur puisi. Dalam sebuah puisi itu ada unsur-unsur yang membentuk atau membangunnya. Nah, ada apa saja? Yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide atau gagasan yang membentuk puisi tersebut atau yang mendasari puisi tersebut. Jadi, sebelum penyair menulis puisi, penyair sudah memikirkan tema apa yang akan ia gunakan di puisinya. Tema dalam puisi itu bisa berbagai macam. Yang pertama, ada puisi yang bertemakan persahabatan, perjuangan, peduli sosial, kekeluargaan, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di buku paket halaman 101, di situ ada puisi berjudul Diponegoro. Nah, puisi tersebut bertemakan perjuangan karena puisinya itu bercerita atau menyuarakan tentang perjuangan melawan penjajah. Unsur puisi yang kedua yaitu diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan dalam puisi. Seperti yang sudah dikatakan di awal, kata-kata yang digunakan dalam puisi itu lebih singkat dan juga indah. Sehingga sebelum kita menulis puisi, kita harus benar-benar memilih kata-katanya terlebih dahulu agar nanti menghasilkan puisi dengan kata-kata yang indah dan singkat tetapi penuh makna. Bisa dilihat kembali puisi berjudul Diponegoro. Di sana penyair menuliskan pada bait pertama itu setiap barisnya itu berakhiran huruf I. Coba dibaca ya. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali, dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Nah, seperti itu contohnya. Setiap barisnya itu penyair menuliskan berakhiran huruf I, sehingga ketika dibaca puisinya itu menjadi lebih indah karena memiliki akhiran yang sama. Selanjutnya, unsur intrinsik yang ketiga yaitu perasaan.
Perasaan ini adalah sikap penyair yang ada dalam puisi tersebut, yang tergambarkan dalam puisi tersebut. Apakah perasaannya itu sedih, senang, terharu, marah, penuh semangat, ataupun lain sebagainya. Nah, dalam puisi Diponegoro ini, perasaannya itu penuh semangat karena penyair ingin mengajak pembaca untuk semangat melawan penjajah, tak gentar lawan banyaknya 100 kali gitu. Jadi kita harus semangat meskipun lawan lebih banyak dari kita, seperti itu. Sekarang unsur puisi yang terakhir yaitu amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Jadi dalam sebuah puisi itu tidak hanya berupa karya sastra saja, tetapi ada pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Pesannya itu adalah pesan-pesan positif ya, tentunya yang bisa kita ambil dan kita pelajari. Contohnya dalam puisi Diponegoro ini, pesannya itu atau amanatnya itu penyair berpesan agar kita harus semangat ketika menghadapi apapun, apalagi menghadapi penjajah yang akan menduduki negara kita. Semangat kita tidak boleh menurun, harus terus semangat membela negara. Nah, jadi kesimpulannya, secara umum unsur-unsur puisi itu ada 4. Yang pertama yaitu tema. Tema yaitu ide atau gagasan yang mendasari sebuah puisi. Lalu yang kedua yaitu diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata. Yang ketiga yaitu perasaan. Dan yang keempat ada amanat atau pesan. Nah, setelah tadi kita belajar tentang pengertian puisi, unsur-unsur puisi, sekarang saatnya kita belajar untuk mengubah isi puisi atau menceritakan kembali isi puisi. Simak penjelasan berikut ya. Ada penjelasan mengenai langkah-langkah menceritakan kembali isi puisi. Langkah-langkah menceritakan kembali isi puisi yang pertama yaitu pahami isi puisi. Jadi sebelum kalian menceritakan, kalian harus benar-benar memahami isi dari puisi yang akan kalian ceritakan kembali. Lalu yang kedua, kalian catat informasi-informasi yang didapatkan dari puisi yang kalian baca, atau kalian mencatat pesan-pesan yang ada dalam puisi tersebut. Misalnya dalam puisi Diponegoro ini, kalian mendapatkan informasi atau mendapatkan pesan bahwa kita tidak boleh takut ketika menghadapi lawan atau musuh, yaitu penjajah. Lalu kalian mendapatkan informasi lagi dari puisi tersebut, kita tidak boleh semangatnya turun dalam melawan penjajah. Nah, informasi-informasi tersebut kalian catat seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu kalian mengembangkan informasi yang sebelumnya sudah dicatat menjadi sebuah cerita. Jadi ketika di langkah yang kedua kalian mencatat informasi, di langkah ketiga ini kalian mencatat atau mengembangkan informasi tersebut menjadi sebuah cerita. Di sini Ibu ada contoh sedikit cerita dari isi puisi Diponegoro. Bisa kalian baca ya, videonya dijeda dulu saja. Untuk latihan di rumah, kalian kerjakan LKPD Bahasa Indonesia tanggal 3 Februari 2021. Di sana sudah disediakan 3 puisi. Kalian pilih salah satu, lalu kalian ceritakan isi puisi yang sudah kalian pilih. Jadi tugasnya itu kalian menceritakan kembali isi puisi yang sudah dipilih, ditulis di lembar jawabannya ya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ditanyakan silakan hubungi guru mata pelajarannya ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.